Pelajaran dan asesmen itu adalah suatu kesatuan yang utuh, ya, yang saling menguatkan satu sama lain. Untuk itu silakan Pak Yogi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Pak Azal, Pak Kapus Senior, Ibu Bapak sekalian. Hmm. Eh, Senang bisa berjumpa dengan Bapak pada hari ini untuk melanjutkan diskusi eh, terkait tema dengan kurikulum nanti. Di pertemuan sebelumnya eh, dijelaskan terkait dengan prinsip-prinsip dalam kurikulum Merdeka, di antaranya fokus materi esensial, fleksibilitas dan pengembangan karakter, yang mana justru berdasarkan prinsip inilah kita ingin tidak lagi mengatur format sistematika. Kita ingin lebih ke hal-hal yang esensial, yang perlu direncanakan dan juga dilaksanakan dalam proses belajar. Nah, selanjutnya Bapak di dalam regulasi itu, di dalam Permendikbud 12, setelah kita menjelaskan prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka, di lampiran satu itu kita juga menjelaskan berkaitan dengan karakteristik pembelajaran. Nah, dari karakteristik inilah yang kenapa kita dalam penyajian dokumen, di dalam penyajian panduan itu menggabung antara pembelajaran dan asesmen. Karena secara prinsip justru ada keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen, yang mana dari pembelajaran itu kita gunakan, asesmen itu tujuannya untuk apa? Nah, ini sebenarnya cukup selaras juga, Ibu Bapak. Mungkin ini sedikit kami tampilkan juga yang sedang dilakukan di negara-negara luar, di antaranya Finlandia ya. Dan ini arah pendidikan juga cukup banyak melakukan hal ini. Yang mana sebelumnya asesmen atau evaluasi ini untuk mengontrol gitu ya, untuk mengecek, gitu, untuk memonitor. Sekarang justru inginnya asesmen atau evaluasi ini sebagai sarana untuk mengembangkan dalam proses pembelajaran. Maka definisi dari asesmen sendiri atau penilaian sendiri kalau dicek juga di dalam standar penilaian termasuk di dalam Permendikbudnya, di Permendikbud 12, ini asesmen itu untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa dan perkembangan siswa dan untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kemudian gabungan dua definisi ini itulah yang dibagi menjadi dua bentuk gitu ya. Ada formatif, ada sumatif. Nah, gabungan dari formatif dan sumatif inilah yang menjadi definisi asesmen sendiri. Jadi asesmennya itu ada formatif, itu untuk mengetahui kebutuhan belajar dan mengetahui perkembangan belajar, dan asesmen sumatif untuk menilai hasil belajarnya. Nah, oleh karena itu, asesmen yang kalau mungkin saat ini digunakan pada awal proses dan di akhir pembelajaran ini itu digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang ditempuh peserta didik. Secara regulasi kita memang di dalam PP dan di dalam Permen mengenal ada asesmen itu dua bentuk, formatif dan sumatif, di mana untuk formatif itu ada asesmen pada awal pembelajaran dan asesmen pada proses pembelajaran. Dan untuk menilai hasil belajarnya, di akhirnya ini ada sumatif untuk mengukur hasil belajarnya. Nah, kita ingin mendorong sebelum kita melakukan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, kita perlu memperoleh informasi sejauh mana kebutuhan belajar peserta didik dan sejauh mana perkembangan belajar peserta didik. Jadi kalau awal masuk, misalkan awal masuk materi atau awal masuk tahun, kan kita nggak tahu nih sesungguhnya kemampuan apa yang dimiliki peserta didik. Maka kita perlu ngecek dulu sejauh mana yang dimiliki anak. Berdasarkan pengecekan tersebut, kita dapat menetapkan tujuan belajar sehingga pembelajarannya nanti akan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kemudian salah satu yang mulai diperkenalkan juga adalah ada dua konsep, pembelajaran terdiferensiasi dan teaching at the level. Nah, ini berdasarkan apa ya? Di antaranya berdasarkan asesmen awal. Jadi kita dapat menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran
berdasarkan asesmen awal ini. Jadi misalkan masuk ke kelas 1 SMP, setelah dicek, dilakukan asesmen awal belajar, oh ternyata mayoritas anak-anak didik itu kemampuannya belum memenuhi untuk belajar yang seharusnya di kelas 1 SMP. Misalkan di kelas 1 SMP, kalau menurut capaian belajarnya di matematika itu belajar bilangan bulat negatif. Tapi setelah dicek, kan untuk mengetahui bilangan bulat negatif itu harus sudah menguasai bilangan bulat positif. Setelah dicek bilangan bulat positifnya aja mereka belum pada paham. Setelah dicek kembali, kemampuan-kemampuan mereka itu, pengetahuan dasar matematikanya itu masih setara dengan di fase B, misalkan di kelas 4, di akhir kelas 4 SD. Padahal posisinya mereka sudah ada di SMP. Maka disinilah diterapkan prinsip teaching the apple. Belajarnya, mereka duduknya boleh-boleh saja, apalagi hasil kondisi pandemi, duduknya mereka di kelas 1 SMP, tapi belajarnya itu materi kelas 4 SD atau kelas 5 SD. Disinilah teaching at their level. Belajar sesuai tingkat kompetensinya. Karena setelah dicek, mereka belum bisa langsung ke kompetensi yang ada di sana, tapi mereka ditarik mundur. Nah, disinilah mayoritas akhirnya tujuan belajarnya kita tarik mundur. Ini sudah terfasilitasi dalam berbagai regulasi kita. Makanya kenapa ada prinsip teaching the level. Termasuk Ibu Bapak, capaian belajar kita selalu meletakkan kalimat pada umumnya. Selalu itu kita kalimat di dalam setiap fase dalam capaian pembelajaran kita itu pada umumnya. Pada umumnya di SMP di fase D anak bisa menguasai bilangan negatif, rasional dan lain-lain. Tetapi setelah dicek itu tidak pada umumnya, tariklah pada fase di bawahnya atau pada fase di atasnya. Sehingga nggak masalah mereka berada di SMP yang harusnya belajar fase D, tapi mereka belajarnya masih belajar fase B, atau kan fase C atau bahkan fase B. Sehingga mereka belajar memang sesuai tingkat kompetensinya. Disinilah diterapkan teaching at the level. Jadi, apakah melanggar capaian belajarnya dia di SMP harusnya fase D pakai fase B? Enggak melanggar. Capaian belajar kita pun selalu mengatakan kalimat pada umumnya. Kalau setelah dicek dia tidak pada umumnya, ya tidak masalah pada saat dia menggunakan capaian belajar yang mungkin tidak sesuai di dalam fasenya. Inilah teaching at the level diterapkan. Nah, sehingga kita bermanfaat asesmen awal itu tuh untuk menetapkan tujuan belajar. Atau sebaliknya, pada saat dicek ternyata kemampuan di SMP dasarnya harusnya belajar di SMP itu mulai dari bilangan negatif, lalu bilangan rasional. Setelah dicek anak-anak sudah pada menguasai, negatifnya sudah menguasai, rasionalnya sudah kasih, ya tinggal di skip saja, tidak usah dibelajarkan lagi. Kalau anak-anak setelah dicek sudah pada tahu, sudah pada menguasai, bisa di skip materinya. Dan bisa jadi anak-anak di SMP belajarnya narik dari atas di fase F, misalkan harusnya SMA, bolehkah? Boleh saja. Ditarik dari atas silahkan. Jadi capaian belajar apakah pakem harus cek belajar di fase D di SMP harus fase D? Enggak. Kalau memang belum menguasai dasarnya sebelumnya pacanya aja belum bisa, tarik aja dari bawah. Begitupun bisa dari atas. Nah inilah teaching at the level diterapkan. Lalu berdasarkan asesmen awal juga kan kita akan mendapatkan informasi apakah anak-anak sudah sama kemampuannya. Kalau setelah dicek misalkan 80% rata-rata kemampuannya sudah bisa bilangan positif, ada 10% belum positif itu belum menguasai dan 10% sudah bisa bilangan negatif, disinilah kita diterapkan pembelajaran terdiferensiasi. Bagi anak-anak yang sudah menguasai kemampuannya melebihi dari yang akan dipelajarinya, ya mungkin dia diberikan pengayaan atau memberikan penguatan terhadap tadi anak-anak yang 10% itu dasar sebelumnya belum menguasai. Sehingga di waktu yang bersamaan ada anak-anak yang belajar bersama sesuai tujuan belajar, ada yang mungkin harus menguasai materi sebelumnya dulu supaya dia tidak semakin ketinggalan. Dan anak-anak yang berlebih bisa juga membantu temannya atau diberikan pengayaan. Nah, disinilah kenapa asesmen awal berguna untuk merencanakan pembelajaran. Nah, kita bisa menentukan tujuan belajar. Disitulah diterapkan bersamaan pembelajaran terdiferensiasinya dilaksanakan, teaching at the level itu dilaksanakan. Nah, ini penggunaan asesmen awal untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan. Dalam proses belajarnya, setelah pembelajaran,
kan kita ingin mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik. Nah, oleh karena itu dilakukan asesmen lagi yang masih bagian dari formatif. Makanya formatif itu kalau dalam standarnya tidak sampai diolah jadi nilai karena untuk mengetahui perkembangan dan memberikan pembelajaran yang tepat setelah dicek ternyata setelah proses belajar ternyata anak-anak belum mengetahui apa yang sudah dipelajarinya, maka Belum ya? bisa jadi mengulangi lagi materi yang pelajari atau mengganti strategi. Dan disinilah perkembangan belajar. Jadi penerapan asesmen awal, proses, dan di akhir nanti untuk mengetahui kebutuhan belajar yang telah dipeserta didik. Nah, ini pemanfaatan penilaiannya. Jadi di sini Ibu Bapak digunakan penilaian. Nah, makanya ada prinsip lainnya menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk penyesuaian pembelajaran. Memprioritaskan terjadinya kemajuan peserta didik dibandingkan dengan ketuntasan muatan yang diberikan dan mengacu pada refleksi kemajuan belajar. Di sini itu prinsip-prinsip yang dimaksud dengan teaching at the level, asesmen awal belajar, pembelajaran terdiferensiasi gitu ya. Inilah digunakan. Jadi untuk melakukan penyesuaian pembelajaran, inilah pembelajaran terdiferensiasi. Menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi untuk mengetahui. Jadi di sinilah teaching at the level dan pembelajaran terdiferensiasi diterapkan. Lalu yang tiga, nah ini yang ketiga pada saat itu sebenarnya dulu rumusannya, idenya banyak dari Pak Zul nih pada saat merumuskan nomor tiga ini memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan materi yang lebih dari 8. Sebenarnya ini terkait dengan teaching dari level itu. Jadi seringkali, jadi bukan berarti oh tidak perlu capek, CP-nya terlalu tidak perlu dicapai gitu, Bu. Ini yang dimaksudkan adalah lebih penting anak menguasai kompetensinya dibandingkan guru buru-buru ngabisin materi gitu. Karena seringkali sekarang dalam proses belajar, anak bisa atau nggak bisa nggak penting. Yang penting materi dihabiskan oleh guru. Inilah yang seringkali masih terjadi dalam prakteknya. Guru, tanda kutip, pulang begitu peduli terhadap apa yang dikuasai peserta didiknya. Guru lebih mementingkan dia menghabiskan materi untuk disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, oleh karena itulah ini ingin kita dorong. Prioritaskan itu lebih ke kemampuan yang dimiliki anaknya, ada kemajuan belajar peserta didiknya, dibandingkan untuk menghabiskan materinya. Inilah yang kemudian dituangkan di nomor tiga. Mungkin nanti Pak Zul juga bisa lebih menguatkan, karena rumusan ini tuh terlontar idenya itu justru dari Pak Zul waktu itu untuk lebih menekankan hal ini. Dan ini juga ya yang kita dorong juga adalah refleksi dari kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan kolaboratif dengan pendidik lain. Ini yang ingin kita dorong dalam budaya pembelajaran kita. Guru terbiasa melakukan refleksi terhadap apa yang sudah diperoleh anak dan kita ingin mendorong juga bagaimana guru ada kolaboratif dengan yang lainnya. Nah, inilah yang kita dorong dalam pembaharuan yang sedang dilakukan dalam kurikulum mereka. Jadi mungkin memang kita tidak mengeksplisitkan gitu. Kan katanya kurikulum Merdeka ada asesmen dorong asesmen awal belajar, mendorong pembelajaran terdiferensiasi, teaching development. Inilah bahasa-bahasanya kita yang lebih digunakan gitu ya. Jadi menggunakan tentang kebutuhan peserta didik dan posisi peserta didik ini teaching at dari level sesuai tingkat. Lalu melakukan penyesuaian ini pembelajaran terdiferensiasi. Jadi bahasa-bahasa itulah yang kemudian kita terjemahkan ke sini. Dan kita ingin guru dalam proses belajar lebih fokus mengecek, mengetahui kemampuan belajar peserta didik dibandingkan hanya sekedar menyampaikan materi terhadap peserta didik gitu. Jadi seringkali guru merasa hutangnya lunas kalau materinya tersampaikan kepada anak, tapi tidak mengecek apakah anak sudah menguasai atau tidak. Nah, kita ingin prioritaskan tuh juru cek dulu kemampuan peserta didik dibandingkan hanya menghabiskan materi yang ada dalam kurikulum. Dan yang keempat itu terkait dengan refleksi kemajuan belajar. Ini yang kita dorong ya, gotong royong peserta didik, gotong royong di antara pendidik juga. Nah, itu mungkin dari saya mungkin Pak Zul, makasih dan Pak Zul juga yang mungkin bisa menambahkan ya, karena beberapa pada saat kami merumuskan eh, eh, karakteristik tadi gitu ya, ini debutnya cukup panjang ya, dituangkan ini di hari pertama bulan puasa di tahun ini gitu. Jadi bulan puasa kita bukannya bersama buka puasa dengan keluarga, tapi buka puasa membahas permen di Solo gitu dan sampai sahur gitu. Jadi dari Iya.
pagi sampai malam, sampai tengah malam, sampai sahur itu membahas regulasi ini. Di antaranya tadi ya, terkait dengan prinsip tadi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya luar biasa itu berkah bulan puasa itu kami waktu itu ya Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi atas paparannya sebagai pemantik ya. Ini udah datang Pak Denny. Apa kabar nih Kang Denny? Sehat-sehat Bang Jo. Itu Ah, 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 Bang Jul itu mimpi apa itu di bulan roh puasa ya? Dengan Pak Yogi itu berani-beraninya mengatakan guru harus memprioritaskan kemajuan belajar daripada ketuntasan ketercapaian penyampaian. fakta dalam kurikulum ya. Itu Ya, seumur umur itu ya. Seumur iya, umur hidup ada kurikulum ya. iya seumur umur dalam permen baru ada itu dari Pak Yogi itu dorongannya kita waktu itu karena pengalaman di beberapa daerah Bina Putra ya. Masuk Hmm, di kelas 10 itu diajari pertidaksamaan satu variabel pada tidur semua nggak bisa mau pingsan semua akhirnya dicek ternyata penjumlahan belum selesai akhirnya pembelajaran dimulai dari penjumlahan setara dengan pelajaran kelas 2 SD padahal di kelas 10 itu nah hmm, waktu dua bulan waktu kita gunakan untuk itu dan tadinya kan guru khawatir nanti gimana hmm, sisa 2 bulan itu kan empat delapan minggu kan itu kan banyak KD yang belum selesai. Nah, tapi hmm, karena dikuatkan dasarnya, ketertinggalan itu bisa dikejar, bahkan mereka bisa diusulkan untuk jadi mahasiswa undangan. Jadi untuk itu, untuk apa jalur prestasi gitu ya. Ada Jadi yang Bang ditempel di Jul, perguruan tinggi. Ya, jadi kesimpulannya kurang apa lagi begitu ya. kebijakan melindungi gitu ya. Gitu ya. Eh, Itu eh. mungkin menarik Bang Jul mencari ini, mencari sharing dari para pengawas guru-guru nih ya Pak Jul luar biasa ya. Maka Pak Jul, Baik, ini pengalaman kita mulai dari mana dulu, Kang Denny? Dari bawah atau dari atas nih? Dari ini SD, SMP, SMA? biasanya pengawas Pak Jul karena Oh, kadang-kadang pengawas. kan ada Oke. siklus tuh, guru takut sama pengawas. Di Oh, pengawasnya kan biasanya takut sama Pak Jul dan Pak Yogi. Pak ah, Jul dan Pak Yoginya udah bilang begitu tuh. Ya, mungkin pengawas ada Pak Cece, Pak Jul ya. oke. Ah, iya, Pak Cece. Silakan, Pak Cece. Eh, Oke, makasih. Jadi memang kalau di lapangan itu guru itu masih ada kekhawatiran, Pak. Kalau memang nah, pembelajaran itu tidak sesuai dengan CP. Padahal kenyataannya betul di beberapa sekolah binaan kami banyak ditemukan anak kelas 10 itu operasi bilangan saja belum lancar begitu. iya. Kan mau masuk ke materi aljabar, materi trigonometri, begitu. Bahkan kan kemarin sempat viral juga tuh ada anak SMP belum bisa baca. Jangankan SMP Pak, dulu waktu kami Eh, daerah gitu ada gitu Pak itu sampai masuk pikiran rakyat bahwa oh, di apa namanya beberapa anak kami itu memang belum bisa membaca itu SMA loh Pak begitu waduh. kelas 10. Artinya apa begitu? Jadi mau tidak mau betul memang kurikulum mereka itu memang pada dasarnya memberikan keleluasaan guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tadi gitu ya apa namanya kemajuan belajar siswa masing-masing. Jadi tapi memang di sini ada kekhawatiran, tetap masih ada kekhawatiran gitu dari guru itu Ya. misalnya. Jadi karena mungkin dulu gitu ya kurikulum itu kita selalu sama ya dari Sabang Hmm, sampai Merauke kalau bab satu ya. tentang sel harus semuanya sel. Sementara sekarang begitu ya Oh. seolah-olah guru itu diberi kebebasan di mana pengalaman mereka sebelumnya itu tidak ada sehingga mereka masih ada kekhawatiran kalau misalnya anak belum bisa baca begitu ya. Masa sih Pak kita tidak tidak sesuai dengan CP-nya harus turun CP begitu. Nah, jadi perlu meyakinkan guru itu luar biasa, Pak. Ayo Ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau memang anak belum bisa baca tulis, belum bisa misalnya operasi bilangan, tuntaskan dulu operasi bilangan atau numerasi dasar selama 3 bulan pertama begitu. Itu saya Ya. sering Pak ngomong itu ke Ya. guru-guru. Tanya aja mungkin di sini ada beberapa guru bidan saya yang hadir begitu. Saya selalu bilang, Bapak Ibu fokus dulu gitu ya ke pemenahan basicnya dulu begitu ya berdasarkan hasil asesmen awal begitu. Nah, disinilah Pak peran kita harus meyakinkan begitu meyakinkan guru karena memang guru itu merasa masih ada ketakutan begitu Pak, ketakutan kalau dia menjalankan tidak sesuai dengan fasenya begitu. Itu saja sih Pak kalau pengalaman dari saya. Cuman memang perlu waktu mungkin ya Pak ya, kan ini Iya. memang kurikulum yang memang berbeda dari yang sebelumnya begitu ya. Iya. Dalam hal penyusunan apa namanya kedalaman materi, urutan materi begitu ya. Di mana biasanya kita selalu
disamakan dari Sabang sampai Merauke. Kalau sekarang silahkan begitu. Bapak Ibu memiliki keleluasaan untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan anaknya masing-masing begitu. Itu saja sih Pak kalau pengalaman dari saya begitu. Iya, luar biasa ini Pak Cece ya. Jadi eh, kita juga di Bina Putra itu juga kemarin juga dapat berapa anak yang belum bisa baca, padahal udah SMA gitu ya, tamat SMP. Iya, ya terima kasih Pak Cece. Nanti kita apa namanya lanjutkan. Kang Denny silakan gimana? Itu jadi dari Pak Cece itu Pak Jul, Ya, pengawas itu bukan juru bicara kurikulum. ya, Ya, pengawas ah, itu adalah juru bicara murid agar dia ya. mendapatkan pelayanan terbaik lah, kurang lebih Ah. begitulah Pak Cece ya. Betul, Pak. Apalagi Jadi, sekarang itu kan oh, peran pengawas itu berubah begitu ya. Terkadang kalau ke saya itu, Pak, begitu ya. ah, Karena apa namanya kedekatan kita terhadap guru, juga orang tua, komite begitu ya. Sering ya, kita laporan, Pak, begitu ya. iya, Jadi kita itu sekarang bisa laporan ke pengawas, Pak, begitu. iya. Misalnya, Pak, ini guru ini sering tidur aja di dalam kelas, Pak, ini Pak sering itu, begitu ya. Bahkan laporan-laporan tertentu begitu ya, terkait dengan perkembangan anak itu bisa kita ketahui juga secara langsung gitu, Pak. Oh, Oh, gitu. Jadi sekarang itu memang apa namanya era keterbukaan begitu. Siapa saja kita dapat informasi itu dari bisa dari mana saja begitu, Pak. Betul jadi ya. Memang kita harus membela iya. dia, Pak ya, begitu. Pengawas jadi pejuang hak-hak murid ini. Ya itu ya Iya. Pak Siti ya. Pengawas sekarang berubah menjadi memperjuangkan hak-hak murid yang paling terdepan ya. Jadi hati-hati nih para guru nih pengawas bukan lagi mempersoalkan format-format, tapi minta pertanggungjawaban murid sudah berubah atau belum. Gitu. Wah ini. Ya betul Pak, karena saya khawatir gini Pak, misalnya Oh, begini ya, karena kan sudah jelas sekarang itu kementerian itu menghilangkan yang namanya test by subject, ujian ah, nasional dihilangkan, ah, masuk perguruan tinggi negeri juga test by subject dihilangkan. Ini ah, dalam rangka apa? Begitu biar nanti guru itu memiliki keleluasaan gitu Pak untuk mengembangkan tadi apa namanya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan muridnya, sehingga nanti kita fokus tuh ke literasi numerasi dan membaca. Jangan sampai lulus SMA, karena saya pengawas SMA ya Pak ya. ya Jangan ya. sampai lulus SMA begitu ya. Anak-anak gitu Pak terkait dengan yang empat apa namanya bidang gitu ya. Ya, ya. Empat bidang, empat domain dalam numerasi dasar, misal kayak apa ya aljabar, geometri sederhana Ah, begitu. Terus operasi bilangan itu belum lancar gitu. Kan malu Pak. 12 tahun anak masa sih operasi bilangan aja tidak lancar gitu. Benar nggak? Tidak tidak apa namanya tidak mampu gitu menyelesaikan ah, soal-soal yang seperti itu. Lalu kecepatan membaca juga tingkat SMA. ah. Kalau saya cek itu masih ada Pak yang kecepatan bacanya itu hanya 72 kata per menit. Oh, Itu kan mirip dengan SD, ya, Pak. iya. Saya Ya, nggak. ya. Jadi kita tuh ngapain sih 12 tahun? Makanya saya selalu bilang ke guru-guru, Bapak Ibu fokus gitu. Fokusnya kemana? Begitu. Fokusnya Bapak Ibu silakan. Jangan sampai anak-anak kita itu mengejar materi. Karena kemarin Pak, begitu ada CP yang terbaru nih. Ya, Ya, saya datang ke sekolah, nanya ke setiap guru begitu ya, yang saya datangi begitu. Bapak Ibu, kalau ada CP terbaru, Bapak Ibu baca apa? Hampir ah, semua guru Pak, itu tidak ah, dibaca yang namanya apa namanya rasional, ya, Tuan, karakteristik ya, mata pelajaran. Yang dibaca ya, apa coba Pak? Materi apa yang ada di fase E? Materi apa yang di fase E. Jadi guru kita masih terjebak dengan yang ya, namanya ah, konten, Dari begitu ya, Pak. Jadi betul. kita itu, Ah, coba aja tanya ke Bapak Ibu guru di sini yang hadir. ah, Sedikit sekali guru yang membaca utuh terkait dengan capaian pembelajaran, ya, mulai dari rasionalnya, tujuan ya, karakteristik. Padahal di sana udah jelas, Pak. Dijelaskan tuh di karakteristik, begitu ya. Contoh ah, misalnya pembelajaran biologi, itu akan ada dua elemen di mana nanti dua elemen tersebut tidak bisa dipisahkan pada saat ya, buat tujuan pembelajaran. Ada jelas, ya, Pak. Lalu ya. cara ngajarnya harus pakai unit inquiry. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau ditanya, Pak ngajarnya gimana? Kan ada di karakteristik. Kan ada gitu di rasional begitu. Jadi kita itu masih terjebak dengan konten. Rata-rata guru kalau saya tanya, Bapak Ibu udah dibaca capek? Udah belum? Udah gitu. Apa yang dibaca? Konten, Pak. Materi apa yang di fase E? Materi apa yang ada di fase E? Bukan bagaimana caranya mengajar, begitu. Karena Iya, iya, pelan-pelan lah, Pak. iya. Pelan-pelan nggak bisa ya, guru Pak itu kan. Jul, Pelan-pelan. Yakin Mm, lah kalau Jul, dengan ya, apa nama gitu. semua pengawas seperti Pak Cece, kemudian teman-teman guru keren di keren. sini ya, luar biasa ini. Jadi ya tadi kembali kurang apa lagi nih eh, berkat dan rahmat yang kita terima di bulan Agustus sebentar lagi hari kemerdekaan Bang gitu. Jul, Ya,
Itu Pak Yogi kayaknya jam 5 ada acara ya. Mungkin mau Oke, siap. statement terakhir dulu Kang Yogi ya. Ya, silakan Pak Respon Pak Yogi. Cece ini Kang Yogi jadi masih ada tuh. Kira-kira kira-kira apa lagi yang harus kita tolong gitu aja Pak Yogi. Iya, kalau saya pertama ya, kadang seringkali kalau ngisi webinar suka mengeluhkan tuh seolah-olah semua pengawas itu menyeramkan gitu ya, mengawasi gitu. Padahal kan sebenarnya banyak pengawas yang seperti Pak Cece gitu ya, bukan konsennya ke administrasi, karena seringkali kan laporannya itu nanti apapun ya, pokoknya yang dicekin harus tebal-tebal perencanaannya, serem harus salah gini harus ngikut ya. Padahal banyak pengawas ya kemarin juga ketuanya gitu. Ya, Dan sekarang Pak Cece gitu dari sisi pengawas itu eh, banyak yang sudah fokusnya itu ke peserta didik kita, ke proses belajar kita agar meningkat kualitas proses dalam pembelajarannya. Nah, inilah yang perlu kita dukung ya. Jadi kalau dari saya mungkin ya diantaranya ya jangan menganggap semua pengawas menyeramkan gitu, karena banyak juga ini yang muda-muda yang sudah prosesnya itu benar-benar ingin meningkatkan ke peserta didik kita gitu ya, agar semakin meningkat kualitas para peserta didik kita. Nah, mungkin saya terakhir mungkin pada saat kita ngerancang kurikulum tuh kan selalu ditanya pembaharuan tuh targetnya apa, tujuannya apa, eh, apa yang ingin dicapai gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya waktu itu kami membuat kajian akademik dan menyusunnya itu dengan backward design gitu ya. Pertama kita justru yang kita tetapkan itu tujuan yang ingin kita capai dahulu. Tujuan yang ingin kita capai dari peserta didik itu adalah jadi hasil dari pembaharuan kurikulum itu ujungnya itu adalah peserta didik. Peserta didik supaya apa? Supaya meningkat kompetensinya, meningkat karakternya. Jadi bukan meningkat penguasaan materi ya. Ini merubah Kok kagak kagak kurikulum muncul di berbasis requirement materi di ke sini. kompetensi itu susah ya Pak Cece. Sampai sekarang kan kalau iya. tadi menurut Pak Cece juga masih berbasis materi gitu. Kita sejak 2004 KBK rintisannya gitu, kurikulum 2006, 13 dan sekarang kurikulum itu sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi gitu. Tapi kenyataannya masih ke yang lama, fokusnya ke dalam materi. Jadi kurikulum berbasis kompetensi itu justru yang ingin dilihat itu kemampuan apa yang dimilikinya, bukan materi apa yang dikuasainya. Nah, ini kan kita ingin meningkat tujuannya tuh kompetensinya tercapai, meningkat, karakternya meningkat. Untuk dapat meningkatkan kompetensi dan karakter, maka ditarik mundur apa yang perlu dilihat nantinya. Ya, harusnya terjadi perubahan dalam proses belajar. Karena kalau tidak terjadi proses perubahan dalam pembelajaran, ya, kalau pembelajarannya hanya ceramah saja, pembelajarannya itu ya tetap saja kemungkinan dah hampir dipastikan tidak akan meningkat juga kualitas kompetensinya kalau cara belajarnya masih begitu-begitu saja. Nah, agar kualitas pembelajaran itu dapat meningkat, apa yang perlu dilakukannya? Makanya gurunya dan sekeliling itu perlu terus belajar, memperkuat kompetensinya, memahami terus dalam proses belajarnya. Nah, agar guru itu terbiasa untuk semangat belajar, belajar mandiri dan terus memperkuat kompetensi dan terdorong dia untuk terus mengembangkan diri, maka apa yang perlu kita tarik lagi dari awalnya adalah dukungan-dukungan dan regulasi-regulasi yang mendorong hal itu terjadi. Nah, itulah yang peran kita tuh di posisi yang agak kiri sini. Kurikulum masuk di kiri sini, memastikan bahwa aturan-aturan desain-desain kurikulum mendorong yang bukan lagi didorong untuk lebih ke jelimetnya administrasi, tapi lebih ke substansi agar nah apa guru dengan tenang, leluasa, tidak dianggap keliru sesat gara-gara hanya administrasinya nggak sama, gara-gara polanya nggak sama. Nah, disinilah yang tentunya perlu dukungan berbagai pihak, dukungan dari pengawas, dukungan dari lain-lain. Nah, inilah yang mungkin memang perlu bertransformasi ke hasil di akhir kanan tadi ya. Ujung akhirnya indikator berhasilnya di mana? Ini kan nanti kompetensi dan karakternya. Tapi kan mungkin butuh waktu tuh. Maka yang bisa bisa kita tarik sementara apa? Lihat perubahan dalam proses belajar secara bertahap. Nah, untuk melakukan perubahan dalam proses belajar apa? Ya mungkin kita mulai upayakan ini termasuk diskusi sini kan dalam rangka memperkuat gitu ya, memperkaya terus semangat belajarnya dan lain-lain. Nah, aturan-aturan itu perlu menciptakan ruang orang untuk lebih ke inovasinya dibandingkan lebih ke aturan-aturan administrasinya, lebih ke aturan-aturan dokumennya. Nah, itulah yang upaya kita tuh di sininya. Jadi memang nggak bisa ujuk-ujuk langsung kita ubah aturan gitu langsung berubah. Memang nggak. Kita sadari itu tuh perlu berproses tuh. Nah, ujung tombaknya memang
hasil akhirnya peserta didik, tapi ujung tombaknya memang adalah guru nanti. Nah, guru setelah belajar ditindak nyatakan dalam apa? Dalam proses belajarnya. Mulai berubah dalam proses belajarnya jadi mendalam, jadi diskusi dan tanya jawab dan lain-lainnya untuk mengembangkan kompetensi dan karakter itu. Itu mungkin dari saya, Kang Denny, atau Pak Zul. Kan poinnya memprioritaskan kemajuan belajar ya. Jadi kemajuan belajar itu kan secara fundamental yang penting murid itu maju dibandingkan kondisi awalnya dulu diri dia. Nggak usah dulu kita banding-bandingkan dengan murid yang lain atau rata-rata kelas. Yang penting dia maju berdasarkan kondisi awal dia gitu ya. Nah, kira-kira Bu Iya. Jerry ini praktek-praktek di sana di SMA Jepang ini yang sangat simpel, sangat sederhana. Yang penting majulah murid itu jadi kemajuan Iya. belajar. Saya gimana Bu Jerry ya? Baik, kalau saya ngajarnya di SMA, ya SMA ini adalah masa-masa anak-anak dalam mencari jati diri, begitu. Kebetulan saya guru sosiologi dan antropologi juga. Nah, permasalahan yang dialami oleh murid saya dalam hal belajar, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Jepon saya mendapatkan murid-murid yang luar biasa, bahkan juga ada yang inklusi juga. Nah, di sini yang saya highlight itu terkait dengan kondisi sebelum siswa itu belajar. Gitu. Jadi saya sebagai guru itu harus membuat siswa-siswi saya itu jatuh cinta dulu, Kang Denny. Dengan guru itu bukan cinta-cinta yang seperti orang dewasa. Dalam hal ini adalah murid itu dan guru itu sudah ada chemistry, sudah ada bonding dulu gitu. Nah, Oke. caranya saya masuk ke dunia mereka. Masuk ke dunia Hmm, mereka dari apa yang mereka suka gitu. Dari oke. apa yang mereka suka, dari hobi mereka atau hal-hal yang sifatnya kekinian. Karena karakteristik di sosiologi itu kan ilmunya sangat dinamis dan sangat peka zaman. Sehingga dalam hal ini seorang guru sosiologi itu pasti di belahan sekolah manapun itu pasti dekat dengan muridnya kalau bisa menerapkan ilmu sosiologinya dengan tepat. Ini saya punya trik nih. Triknya adalah seorang guru itu harus punya personal branding yang dibangun. Yang dibangun, citra yang dibangun dalam dirinya. Saya itu ingin jadi guru yang seperti apa? Karena seorang guru juga perlu visi, Kang Denny. Selama Hmm. ini kalau saya lihat teman-teman itu non sewu ya, mohon maaf ini yang saya observasi tidak semuanya. Biasanya tuh ngajar hanya sebatas ngajar, kemudian pulang, hanya sekedar rutinitas. Karena saya seorang guru, saya ngajar, dan dia tidak punya visi. Visi saya ini sebagai seorang guru tuh seperti apa sih? Nah, visi ini yang saya munculkan dalam diri saya ketika dulu perjalanan hidup saya menjadi murid Kang Denny. Saya itu pengen guru yang seperti ini loh, yang Hmm. nyenengke, yang terampil, yang Hmm. responnya Responsif. responsif banget. Segala permasalahan murid, segala hal yang terjadi di dunia pendidikan harus responsif, tidak boleh panik. Responsif di sini seperti oh ini ada aturan baru nih, kita harus responsif, maka kita harus literasi, misalkan seperti itu. Hmm. Kemudian inspiratif, inspiratif di sini tuh mampu menginspirasi dengan contoh atau tauladan dirinya sendiri. Sehingga kalau murid sudah kena nih sama gurunya nih, dia mau diajari seperti apapun, pasti dia tuh akan nurut aja deh. Gini ya, belajarnya hari ini kita menggunakan ini. Mungkin dari peserta didik saya ada ide-ide yang lain, saya tampung semuanya. Kemudian kreatif, Kang Denny. Hmm. Jadi guru nyentrik ini branding yang akronim dari nyenengke, terampil, responsif, inspiratif, dan kreatif. Ini branding saya sebagai seorang guru. Jadi Hmm. guru Hmm. yang saya idam-idamkan dulu ketika Ya, sekolah, Kang Denny, itu seperti aman, ini. Pak. Nah, kalau untuk materi, materi itu akan mengikuti. Hmm. Kalau menurut saya seperti itu. Dan ini sudah saya praktikkan ketika saya berada di dua sekolah. Murid-muridnya itu udah kena duluan di awal, udah jatuh cinta nih. Sehingga ketika mendengar sosiologi, itu saya di awal memberi sugesti kepada mereka bahwa sosiologi itu pelajaran yang paling mudah. Dan mereka nggak kerasa, Kang Denny, ketika saya belajar dengan mereka, kemudian mereka itu saya sisipi dengan muatan-muatan nilai-nilai moral, nilai kehidupan, ya seperti nilai norma. Kalau di sosiologi kan memang ada ini materi itu ya. Nah, ini yang saya masukkan pelan-pelan ke dunia mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka belajar
tapi mereka tidak merasa itu belajar gitu. Nah, ini yang Hmm. saya bangun Kang Denny. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya. Mantap Bu Jerry, makasih. Saya ingin turun ke yang masih di Jawa Tengah, Bang Jo. Ini Masih Jawa dari Tengah ya? Oke. SD ya, Yap. Mas Gani. Assalamualaikum Mas Gani. Ini Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hebat di sini. Ya, alhamdulillah di sore yang cerah ini bisa bergabung dengan orang-orang yang hebat. Di sini saya nggak menyangka ternyata sepertinya kita satu frekuensi begitu ya. Jadi tidak kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi gimana supaya tidak menjadi eh, pengawas yang menakutkan gitu ya. Jadi kayak memang itu kejadian nyata kalau seperti itu. Jadi mungkin eh, kalau kami sebagai guru ya Bang, itu mungkin dengan hal-hal yang seperti itu yang bersifat administratif itu memang kadang-kadang menjadi momok yang kita ngajarnya kapan kalau kita harus mengurusi di bidang administrasi begitu Pak. Untuk tahun ajaran lalu mengajar kelas 4 SD gitu. Kalau belum kelas 4 SD berarti saya itu mengajar semua mapel gitu, mapel-mapel yang inti seperti matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPAS dan yang lain-lain itu. Dan memang betul sekali. Jadi untuk pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang bermakna buat anak. Nah, ini memang benar-benar sudah kami buktikan Bapak Ibu atas bimbingan dari Pak Denny juga. Jadi Al-Azhar SD Al-Azhar 16 Cilacap itu sekarang sedang mengadakan peningkatan kurikulum. Jadi karena kurikulum Merdeka ini juga membuat kita menjadi lebih bebas menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kita gitu, Nggih. Jadi kalau untuk kelas 4 kami yang kami ajarkan itu waktu itu kami mengadakan sebuah proyek gitu, Pak. Jadi untuk pembelajaran yang kami bidik adalah membuat anak itu lebih mengerti dengan menggunakan proyek-proyek yang kami terapkan gitu. Nah, mungkin bisa saya sedikit ceritakan untuk proyek kami yang tahun kemarin, Bapak Ibu. Jadi tahun kemarin itu kami membuat proyek untuk anak kelas 4, Pak Bu. Anak kelas 4 itu kami mengadakan proyek yaitu namanya ini The Little Star Show gitu. Jadi uniknya dalam proyek ini eh, adalah proyek yang dilakukan dan eh, ditampilkan apa di anak-anak yang tampil sendiri, kemudian anak-anak yang membuat sendiri proyek itu. Jadi pada saat itu untuk anak kelas 4 itu menjadi event organizer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anak kelas 9 sampai kelas anak usia 9 tahun, 10 tahun itu menjadi panitia dalam acara itu, kemudian menyiapkan banner sendiri, kemudian menyiapkan snack sendiri, yang mana itu penontonnya adalah Bapak Ibunya masing-masing, orang tuanya masing-masing. Kemudian anak-anak itu menyiapkan, merancang, mengatur, dan semuanya dari anak-anak Bapak Ibu. Dan Penguatan karakternya seperti apa ya di proyek itu? iya, jadi untuk proyek yang kami lakukan itu Bapak, jadi pada saat itu kan kami sudah merencanakan beberapa eh, Hmm. eh, cara-cara untuk melakukan proyek itu. Jadi untuk tahap-tahap yang dilakukan itu, yang pertama itu anak-anak mempersiapkan hal-hal yang akan ditampilkan dalam acara itu. Dan kemudian contohnya kemarin itu kita membuat tampilan yaitu berupa tampilan menyanyi, kemudian menampilkan menampilkan presentasi anak, kemudian menampilkan macam-macam gitu Pak Denny. Ya, satu lagi Kang Denny, Al-Azhar ini secara keseluruhan berbasis adab. Jadi kurikulumnya itu Hmm. dan semua kegiatannya berbasis adab. Dan itu sudah, saya bilang, ya memang semua ilmu pengetahuan itu adab gitu kan. Jadi untuk menguatkan adab manusia sehingga betul-betul manusia yang beradab gitu ya. Itu Ya, kalau nah, SMP nih, ini Kang Deddy ya, ini setia nih Bang Jo ya ngikutin ya kita selalu sejak setia nih. Hmm. 2017 ketika kita cetuskan satu anak satu kurikulum tuh ya. Di Iya, SMP betul. IT Jangan atau Jana Loto lulusan Jana. Cirebon. 2015 Ya, atau 2017 tuh ya. ya, Jadi kita Iya. cetuskan satu anak satu kurikulum yang dulu nggak kepikir ya. bayangannya seperti apa.
Iya. Iya, namun ini sangat kompatibel dengan kurikulum yang sekarang ya. iya, Dan itu kan Nah, sudah Kang Deddy, dipraktekkan itu ini untuk Kang anak satu Deddy kurikulum. sepak iya. tadi tuh udah apal kira-kira yang membuat Kang Deddy masih ada kendala begitu ya untuk mengimplementasikan tadi tuh yang disampaikan oleh Kang Yogi, Bang Jo, Kang. Tipsnya seperti apa kira-kira ya agar guru itu, ayo sekarang tuh kita harus berubah mindset kita gitu Iya, dari administrasi ke esensi iya gitu ya. betul. Jadi pelajaran tuh ayo kita fokus ke sana. Yang penting kemajuan belajar murid, kebutuhan murid gitu aja intinya mas sebenarnya. Iya, Silakan Kang iya. Deddy gimana sharingnya? Iya, terima kasih Pak Denny, Pak Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sekarang baru sadar ternyata dulu mungkin P5 itu yang sekarang dijalankan di kurikulum Merdeka itu ya awalnya pembelajaran kolaborasi kita. Kayaknya gitu ya. Hmm. Kayaknya Ya, gitu. ya kita 2015 apa 17 itu Iya, Bang Jul ya di sana. iya. Ya. Iya, Sudah itu mulai kolaborasi kan, terintegrasi iya, semua itu. betul. Jadi Bahkan semua jenjang alhamdulillah juga. Ya. sekarang kita lebih lebih kuatkan lagi. Jadi setiap setiap tahun itu kita selalu bikin proyek ya seperti tadi Pak Gani. Kalau di kita pembelajaran kolaborasi itu menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk bikin satu proyek. Misalkan contohnya proyeknya itu bikin drama, dramanya itu dari pelajaran agamanya temanya tentang kejujuran misalkan. Kemudian dari pelajaran bahasa Indonesianya itu mereka membuat cerpen dulu, membuat cerpen terus kemudian didramakan di pelajaran seni budaya dan itu jadi ada kegiatan seperti itu. Kita namakan eh, apa namanya itu jawara gitu ya. Itu dan alhamdulillah P5 itu kelihatan sekali apa karakter-karakter anak itu betul-betul terlatih ya, terlatih untuk berlatih kolaborasi, berlatih untuk tanggung jawab dan lain sebagainya. Seperti tadi Bu Jerry, jadi eh, anak-anak itu tidak seperti belajar, padahal mereka sedang belajar, gitu ya. Terkait dengan pembelajaran karakter juga ya. Kemudian tadi tertarik di awal oleh Pak Jul ya, bukan lagi administrasi tapi lebih ke esensi. Biarkan urusan administrasi mah serahkan ke teknologi gitu ya. Dulu juga Pak Jul sering menyampaikan ketika di kami ya, eh, gampang urusan administrasi, urusan nilai itu ada teknologi kita serahkan. Saya coba Pak Denny ya karena apa ya, ya tetap aja kita juga perlu butuh untuk dokumentasi dan lain sebagainya. Saya coba untuk memudahkan memanfaatkan teknologi untuk membuat administrasi. Jadi untuk membuat modul nanti saya izin untuk mengirimkan link di chat ya. Silakan Silakan, Bapak Ibu silakan. bisa coba Boleh. dan itu nanti akan jadi satu modul ketika Bapak Ibu setelah ngisi link tersebut ya. Nah, Bapak Ibu silakan diisi formnya yang ada di chat. Setelah Bapak Ibu selesai mengklik mengirim mensubmit form itu akan jadi satu modul dan itu eh, apa ya, ya lumayan lah mempersingkat waktu untuk tagihan administrasi sudah bisa diselesaikan dengan itu. Gitu. Nanti setelah submit nanti ada balasan email ke emailnya yang Bapak Ibu input di situ itu sudah jadi modul. Itu menurut saya apa ya? Karena kadang-kadang ada juga sih ya yang pengawas itu kekeh administrasi itu ya wajib gitu dan kita juga merasa butuh gitu untuk dokumentasi gitu. Gitu mungkin Pak Denny dari saya sedikit Mantap sharingnya. ya. Jadi ini ada terobosan Bang Jul kemarin meskipun ya kemarin kita Iya. sepakat bahwa perencanaan pembelajaran itu Hmm. menjadi concern ya. Ini Kang Deddy Iya. sudah memberi contoh ya bagaimana eh, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah administrasi lah gitu ya. Iya. Ya. Jadi Ya betul-betul sekaligus teknologi juga itu bisa jadi asistennya lah. Jadi dan silakan itu eh ada di share ya teman-teman Ya. bisa jadi inspirasi. Makasih nih Rotel Janah ini 2017 Iya. ngikutin cara ya. berpikir
Cara berpikir satu anak satu kurikulum bingung waktu itu ya. Iya, Nah, Iya, iya sekarang udah betul. ketemuan lah ya. Itu Dan luar ada biasa sudah itu. ada hakinya ya. Satu anak satu kurikulum sudah ada hakinya. Iya, Oke, makasih Kang Deddy. Ini Bang Jul. ya. ya. Ini Heeh. kemana nih kita sekarang Bang Jul? Ke Ke Mas Fatur, ke Bu. Dari itu Aliman sudah ada belum? dari Aliman udah silakan Bu Bu Ai apa siapa ya? Bu Sri. Bu Fitri ada, Sri Fitri. Bu. Ada teman-teman? Iya, Ah, Bu Fitri ya. iya Pak, Ya, iya Pak Deni. silakan Bu Fitri. Gimana Fitri kabarnya kabarnya? Bu Fitri? Gimana? Alhamdulillah sehat Pak Deni. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini Ini di sekolah atau di rumah nih, Bu? Sudah di rumah Pak Zul. Oke, siap. Silakan. ya ada yang mau di-share Ah. kira-kira apa tips dari Bu Fitri termasuk tidak usah tips juga. Masalahnya apa sih? Nanti saya minta Bang Jul untuk menolongnya gitu. Kita ingin fokus memberi pertolongan kepada guru ya. Jangan Ya, memberi banyak aturan. Sekarang kita bikin guru itu banyak pertolongan lah gitu ya. Silakan Bu Fitri. Iya. eh, Terima kasih waktunya Pak Deni, Pak Zul, yang selalu memberi ilmu yang bagus untuk Al-Iman. Alhamdulillah kemarin itu kita sudah terbuka pikiran kita dari Pak Zul, yaitu kita membuat rekam jejak dari siswa seperti itu. Jadi setiap siswa itu kita tidak mengabaikan. Jadi kita mengadakan awalnya itu asesmen siswa itu bisa apa, dan nanti per hari itu dia harus ada perubahan seperti itu. Dan kita di Aliman sudah mencoba juga seperti dengan sharing dari Bapak Ibu tadi yang bagus-bagus sekali. Kita juga siswa itu mencintai kita juga seperti itu. Jadi di sini kalau branding Al-Iman itu kita pengennya itu ada 3 Pak Zul. Yang pertama itu anak itu mampu bisa menganalisis kegiatan dia sehari-hari aja seperti itu. Bagaimana dia bisa mengetahui pentingnya bersosial, pentingnya dia itu memiliki kemampuan, dan pentingnya itu dia bisa berbagi kepada orang lain seperti itu. Dan yang kedua kita juga membuat branding kita yaitu problem solving. Siswa itu bisa memecahkan masalah. Tentu dengan siswa bisa memecahkan masalah, pasti guru melihatkan dulu nih bagaimana nih pemecahan masalah dengan dia dalam pembelajaran di kelas itu sudah memberikan pertanyaan dan sudah mempersiapkan pembelajaran kita berfokus kepada siswa, bukan kepada administrasi seperti itu. Dan yang ketiga kita memberikan waktu kepada siswa itu dia mengutarakan apa yang dia dapat saat itu, kita yaitu membuka public speaking mereka. Jadi mereka itu dia bisa aja mengatakan, Ibu hari ini pembelajaran kurang bagus. Kita membuka diri, evaluasi diri, bagaimana besok hari itu anak itu senang dengan kita, dia merindukan kita dalam pembelajaran karena kita membuat anak itu tidak oh ini belajar IPA nih, saya pusing nih, tidak seperti itu lagi. Tapi kita dirindukan siswa dengan apa? Dengan trik-trik kita pembelajaran lebih bermakna dalam mereka, kita mengikuti dunia mereka, dan mereka itu senang dengan pembelajaran kita. Kemarin itu saya pembelajaran IPA di kelas 7, saya itu kita membuat anak itu mampu membuat karya ilmiah seperti itu. Jadi saya itu membebaskan kepada anak mencari masalah apa yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi anak itu yang menentukan bagaimana mereka itu menentukan karya ilmiah. Kita tidak berfokus ke mana dulu nih solusi dulu yang dikerjakan. Jadi nanti setelah mereka mengumpulkan masalah, kita baru mengarahkan seharusnya dalam metode ilmiah kita harus seperti ini. Jadi anak itu merasa dia dihargai gitu. Dan kita selalu akan membuat rekam jejak mereka hari ini anak itu seperti apa. Dan anak istimewa selalu bisa memberikan berbagi kepada anak yang yang biasa-biasa saja. Mungkin itu aja dari saya, Pak Zul dan Pak Denny. Mantep ya, luar biasa nih Bang Jul ya. Yap.
Ini Eh, ini menarik Bang Jul ya, sebelum seperti biasa nih, kalau saya dan Bang Jul nih berbagi tugas, nanti ya, Bang Jul giliran berdoa dan meracuni gitu ya. Nah, kalau saya giliran inilah ya, nanya-nanya gitu. silakan. Ini Eh, menarik ya, nih, Fitri bagus. Nanti sebelum ke Mas Fatur dan ke Pak Dayat ya, sebelum ke Mas Fatur dan Pak Dayat. Jadi sebenarnya yang disebut dengan differ ya, yang disebut dengan adaptif dalam pembelajaran itu kan yang paling penting kebutuhan faktual belajar murid. Misalnya begini, kita punya tujuan lah awalnya itu murid bisa menyimpulkan isi cerita gitu. Terus kita minta dia baca buku, baca cerita lah. Ceritanya suka-suka dia lah gitu ya. Nah, ketika murid sedang baca buku, ada beberapa murid yang ngomong begini. Setelah saya baca buku, Bu Guru, ternyata ini ceritanya bagus. Luar biasa saya terinspirasi. Bu Guru, gimana kalau sekarang kita bikin cerita? Oh, jadi ini berubah nih. Awalnya tuh, awalnya nih teman-teman itu murid bisa menyimpulkan isi cerita. Tapi keadaan kelas pada saat itu sebagian besar murid ingin bikin cerita. Nah, guru yang bagus dia harus ngikutin itu. Itu yang disebut dengan differ sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi jangan ini diikutin teman-teman, karena itu risetnya. Jadi yang sebut differ yang paling bagus itu yang itu sebenarnya. Jadi bukan hanya differ gaya belajar, bukannya itu, tapi yang paling differ yang paling baik itu adalah differ faktual tadi. Kebutuhan belajar murid pada saat itu ternyata ingin membuat cerita. Nah, akhirnya guru merubah setting, disuruhlah mereka berkelompok, dibikin inspirasi, mereka tentukan judul, guru bikin inspirasi tentang judul, juga anak-anak bisa menyimpulkan isi cerita. Nah, ini guru yang keren. Ini yang disebut sebenarnya differ yang sebenarnya itu begitu. Jadi bukan hanya differ tuh mata, telinga ya. itu agak agak lama di yang baru yang seperti itu. Mudah-mudahan guru-guru ke depan ya fokusnya tadi kemajuan belajar, kebutuhan belajar murid. Itu aja pakemnya sebenarnya. Bukan kebutuhan yang lain-lain. Kebutuhan belajar murid, kemajuan belajar murid. Nah, ini Mas Fatur nih sudah hadir nih Bang Jul nih. Tadi saya tadi saya cari Oke. Mas Fatur, saya tuh ngelihat itu di belakang di belakang Mas Fatur kok fotonya ada berapa itu tuh. Ini Udah. kalau guru-guru SD itu kan katanya banyak sekali oh, foto-foto apa, gambar-gambar apa. Itu kan sebenarnya dari sisi neuro itu terdistraktor itu. Ini Mas Fatur mudah-mudahan tidak terdistraktor Ya, cara berpikirnya dan yang di belakang-belakang ya. ini masih di sekolah soalnya. Masih di sekolah kalau Masih kalau di di sekolah sekolah ya. nggak ada itu kan ini bahaya katanya. Ini Mas Oke. Fatur ini kepala sekolah di SMA 10 ya, banyak dinamika sekali. Ya, Ketua hiper juga ya, dia ya. concern juga nih menggerakkan pembelajaran. Ini Mas Fatur sebagai kepala sekolah tuh berbagi tips deh buat guru-guru, buat kepala sekolah yang lain ya. Ya. Agar ayo sekarang kita ini serius loh. Jadikan esensi itu lebih utama daripada make up kurikulum atau make up pembelajaran tuh. Habisnya energi itu ke sana lah kasarnya gitu ya. Silakan Mas Fatur. Ya, makasih Kang. Kang Denny, Pak Zul, dan Ibu Bapak sekalian. Eh, saya menghilang tadi karena sudah memasuki waktu maghrib di sini Kang. Oh Jadi ya, 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 waktu ya. IKN Nusantara, Pak Zul, Wah, ini, Ya, jadi beneran waktu ini. IKN Nusantara sebenarnya sudah, ini sudah. juga merubah mindset antara WIB dengan WIT ini atau WITA, Susah kayaknya ya. perlu, ini jadi masalah tersendiri sebenarnya. Oh ya, ya. Baik, eh, sebelum saya ke pertanyaan Kang Denny tadi ada terkait masalah apa fase. Tadi saya cukup cukup tertarik ini pembahasan itu tadi. Ada satu kendala sebenarnya di lapangan itu terkait dengan eh, heterogennya kelas. Ya. Ya, Ini Pak Zul, ya. heterogennya kelas ini menjadi handicap untuk fase yang tadi. Jadi fasenya fase D, ternyata anaknya kemampuannya masih fase C. Kalau di kelas yang kita bentuk, kelas ini adalah kelas yang homogen, eh, ini relatif mudah pengobatannya. Tapi kalau ini kelasnya adalah kelas heterogen, ini
perlu kerja keras guru, bahkan perlu fasilitasi sekolah luar biasa untuk bisa mewujudkan itu tadi. Minimal kita bagi misalnya ke dalam 3 segmentasi yang heterogen tadi, itu pun belum memadai sebenarnya untuk bisa target kepada kemajuan belajar. Tapi ini mungkin Pak Zul punya triknya nanti. Nah, terkait dengan ini, kalau saya sebenarnya lebih fokus kepada kemajuan belajar tadi sebenarnya. Jadi di sekolah misalnya saya tuh nggak menanyakan modul ajar, RPP atau apalah itu yang berbau administrasi. Selalu saya katakan, Anda hari ini mau mengajar apa, caranya seperti apa, selalu seperti itu. Karena kalau kita berbicara produk hilirnya, ini saya berbicara produk hilirnya dulu. Hilirnya di sekolah kami ini tahun pertama, kalau tahun kemarin masih belum menjadi syarat wajib. Jadi tahun ini kita sudah tetapkan bahwa syarat untuk lulus dari sekolah kami itu ada tambahan 2 di samping yang sudah standar nasional itu. Jadi syarat lulus dari sekolah kami itu 1, membuat tugas akhir. Jadi ada TA, tugas akhir. Kemudian yang kedua, indeks literasinya minimal 150. Jadi kalau tidak mencapai 150, maka dia bisa dikatakan tidak lulus. Untuk kenaikan kelasnya ada indeks literasi kelas namanya, sesuai dengan jenjangnya. Kenapa ini kita lakukan? Kita berbicara mundur lagi bahwa selama ini kita kesulitan untuk mengajari 4C-nya itu. Kita kesulitan mengajari resilient siswa itu seperti apa. Kita kesulitan mengajari kreativitas di diri siswa. Kita kesulitan mengajari bagaimana berkolaborasi itu. Kita kesulitan mengajari hal-hal yang sebenarnya sangat esensial untuk membentuk karakter siswa itu untuk bisa hidup di zamannya nanti. Nah, kita sebenarnya fokusnya ke arah ini, sehingga konten base itu khusus saya itu sering saya kesampingkan sedikit. Jadi tiap semester sekarang siswa itu menerima raport literasi. Jadi apa yang diukur di dalam raport literasi nanti muncul yang namanya indeks literasi yang saya sampaikan tadi. Jadi raport literasi ini akan mengukur berapa banyak sih sudah bahan bacaan yang dibaca oleh siswa, itu ada gradasinya. Jadi misalnya dia membaca hari ini ada baca buku, 1 buku tebal 50 halaman. Jadi tidak cukup sekedar dia membaca, tetapi ada pengujinya nanti. Jadi kita punya tim penguji yang masuk di bawah Badan Riset Inovasi Sekolah itu. Betulkah buku yang dia baca itu sudah dia pahami? Nanti ada diuji oleh guru-guru kami bahwa ternyata dari 50 halaman itu dikuasai semua, sehingga dia akan menghasilkan poin-poin tertentu yang nanti akan membentuk indeks itu. Terus berapa banyak sih tulisan yang sudah dia buat? Kalau tadi dari sisi membaca nih yang akan diuji. Berapa banyak tulisan yang sudah dia buat? Baik itu di level kelas seperti dia buat IC, resume, sampai di level penelitian yang dilombakan segala macam, itu nanti bergradasi sampai jenjang yang lebih tinggi. Itu ada poin-poin tersendiri. Sampai nanti juga kita akan ukur di situ terkait kemampuan berbicaranya. Jadi kemampuan berbicaranya ini dalam diskusi kelas itu ada poinnya. Di level sekolah, ketika dia tampil di depan publik sekolah, bahkan ketika dia ada event regional maupun nasional, dia tampil apalagi internasional, itu poinnya akan terus bertambah, dan ini akan membentuk yang tadi yang saya sebut dengan indeks literasi. Nah, ini menjadi syarat naik kelas. Ini juga menjadi syarat kelulusan di sekolah kami. Jadi cara masuknya ke sana. Jadi kami sekarang lebih fokus ke sana, dan alhamdulillah 2 tahun kita terapkan ini, raport pendidikan saja contohnya di sisi
literasi itu yang tadinya 80-an sekian itu melompat sampai 97. Kemarin terakhir sudah 98. Ini yang kalau kami khawatirkan sebenarnya. Kalau sudah 98, 99, 100 kan paling tinggi itu. Enggak, barrier-nya ini mempertahankan apa? Ini yang lebih sulit mempertahankan karena sudah mencapai titik puncak. Begitu juga yang numerasi. Ini kami backup juga. Jadi kami agak nakal sedikit sebenarnya. Di sekolah itu di bulan pertama kita tidak mengikuti kurikulum, Kang Denny, Pak Zul. Jadi Ya, di bulan pertama ini kita matrikulasi. ya, Jadi di bulan pertama matrikulasi terkait apa? Kemampuan IT anak-anak, Hmm. kemampuan mentalnya, fisiknya. Kita ya, sebut Bintalsik ini kerjasama dengan Korem. Kita matrikulasi terkait numerasinya, kemampuan dasar tadi seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Ngapain ngajarkan integral? Padahal integral berprasyarat bahwa anak harus paham perkalian pecahan. Sementara perkalian pecahan anak nggak paham. Nah, jangan perkalian pecahan, perkalian biasa saja masih agak kesulitan. Ini yang kita coba matrikulasi di sisi numerasinya. Begitu juga numerasinya. Jadi matrikulasi ini tidak content based sebenarnya. Karakternya juga, adabnya juga, cara salamnya juga. Ini kita matrikulasi di selama 1 bulan. Jadi kami baru saja sebenarnya di awal Agustus tadi masuk ke kurikulum yang ada di PCP-nya itu. Nah, jadi selama sebulan kemarin kita keluar dari kurikulum dulu, kita berusaha mundur beberapa langkah ke belakang untuk bisa melompat 10 langkah 10 langkah ke depan. Kira-kira gitu Kang Denny, Pak Jul. ya. Masih. Wah, ini Kang Denny ini luar biasa keberanian Pak Fatur Rahim berjanji kepada murid bahwa kami berhutang, semua guru berhutang pada murid untuk mengajak murid sampai pada batas minimum yang sangat tinggi tadi. Wah, itu kan hutang guru kepada murid itu, bukan hutang murid kepada guru. Jadi itu luar biasa. Jadi dan Bagus. satu lagi, Satu lagi Bang Jul nih. ah, Pat ini kan baru 2 tahun yang lalu kan saya ngomong ke Patur tuh. Sekolah ah, berbasis riset. Baru ngomong ah, sekali, ini kok sudah banyak tuh praktek-praktek sekolah oke. berbasis risetnya tuh. Ya, jadi Baru ngomongnya sekali tuh Mas Fatur. ya, jadi update Kang Denny habis kegiatan kemarin, kita udah rancang sedikit lah, habis dapat siraman rohani Ah, sedikit tambahan lagi dari Kang Denny, dari beberapa narasumber lain. ah, Eh, Fiksi, alhamdulillah tahun ini nggak pernah ada. Fiksi tahun ini kita tembus 2 nih nasional dipanggil. Hmm. ya, ya, Opsi nggak pernah ada selama ini, kita tembus ah, 9 oke, ini ya, ke nasional juga. OSN kemarin ya, kalau OSN saya nggak usah ceritakan karena memang itu sudah karena memang itu konten kita di sana ya. di sisi akademik. Tapi yang di sisi risetnya itu alhamdulillah Kang Denny lompatan luar biasa. Itu kira-kira. Mantep, mantep. Itu kan Kang ini kurikulum itu kan sebetulnya janji kita, hutang kita kepada murid sebetulnya kan. Karena kita berjanji begitu masuk ke sekolah ini, ke dunia pendidikan ini, di akhirnya ketika naik kelas, kamu mampu ini, mampu ini, mampu ini, mampu ini gitu kan. Nah, ini yang luar biasa ini. Jadi bukan hutang siswa kepada gurunya, tetapi hutang guru kepada siswa. Nah, itu mungkin nanti tantangan berikutnya adalah kita menguji indeks literasi gurunya. Nah, kalau gurunya bertanya kepada murid, sudah berapa banyak buku yang dibaca dan bagaimana, sekarang kepala sekolah nanya berapa banyak buku yang dibaca oleh guru dan berapa indeks literasi gurunya. Nah, ini Bang Jul, ya, satu lagi nih sebelum ditutup Bang Jul ada Pak Dayat nih. ya Pak silakan Pak Dayat, Dayat. Ya, ini Ya, saya selalu kalau lihat Kang Dayat itu khasnya itu duren aja dari kemarin nih. iya. Kang Nah, Dayat, 5 di menit sini nih. lah. terima Di kasih. Dinas Lebak itu gimana tuh agar Ya, pengawas-pengawas dan oke. guru-guru betul-betul mendahulukan kemajuan dan kebutuhan belajar murid daripada yang lain-lainnya lah. Gitu. Siap, Ayo Kang siap. Dayat gimana? Terima kasih, Bang Jul, Siap. Kang Denny, dan eh, yang lainnya. Saya seolah-olah kalau hadir di Zoom-nya IB ini berbunga-bunga gitu kan.
kapan kepala sekolahnya seperti Mas Fatur, Kang Dedi gitu kan, Kang Dedi dan yang lainnya gitu ya. Ya seolah-olah ini yang kita dapatkan seperti ini gitu ya. Jadi apa ya? Saya seperti berada di lingkungan orang-orang hebat yang luar biasa gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan kami di Dinas Pendidikan Lebak untuk selalu mengajak teman-teman pengawas bagaimana melakukan pendampingan ke sekolah-sekolahnya. Nah, Kang, saya juga ingin ada suara dari pengawas Lebak nih, bukan hanya dari saya. Kebetulan saya membawa pasukan nih, Kak, Bang Zul. Saya bawa Siap, pasukan, siap. pasukan pengawas Lebak. Ada Pak Yuliadi, ada apa enggak? Pak Haji Yuliadi? Silakan. Oke, Ya, Pak Yuliadi. coba nih. Jadi saya tidak apa ya, saya tidak bicara seperti apa gitu. Tapi ini ada suara-suara dari Lebak supaya didengar juga oleh orang-orang hebat, Bang Zul, Bang Fatur, ini Pak Ade, ini luar biasa. Apalagi tadi saya dengar gurunya Hendrik, Bu Jerry itu luar biasa, Bu. Saya tertarik banget seperti itu. Oke, Pak Cece masih ada Pak Cece? Pak siapa Pak? Dari Bandung pengawas. Oke, itu Masih. suaranya ya. Mangga, Ya. Pak, Ya, kasih. Ya, silakan, ini Pak. suara gambarnya Pak Haji gimana itu? Iya, Kelihatan. Ini Pak Yuldadi jadi kayak ini hologram ini. iya hologram Tahun itu. 2040 itu nanti. Invisible. Oke, Invisible. udah bagus tuh. Invisible. Oke, Mangga, Pak. Pak Ada Haji, suaranya, silakan, Pak best Yuldadi. practice dari Pak Haji untuk melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah yang sudah kita Iya. kemas bersama-sama di Dinas Pendidikan. Lalu yang Pak Haji lihat diterapkan itu seperti apa? Berbagai best practice lah dengan teman-teman. Saya kira kan peran pengawas yang sangat luar biasa melahirkan guru nyentrik itu luar biasa gitu kan ya. Kepala sekolahnya Kang Dedi, Kang Fatul kan luar biasa itu. Apalagi ada Pak Cece Setia nih dari Bandung. Mangga Pak Haji Yul. Kita bentar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gambar saya kurang jelas. Ada di posisi yang kurang ini apa cuacanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Denny, Salam. Kang yang saya hormati nih. Sudah lama kenal dengan Kang Denny ketika ke Negeri Awan ya. Ya, Yang bawa duren, Kang Denny yang bawa duren ini. Negeri Awan, makan durian di Negeri Awan. Iya. Saya sampaikan terkait dengan peran pengawas ya, kebetulan kita ini ada para pengawas juga ya, teman-teman dari Lebak, dan di bawah perahu Kang Hidayatullah nih yang luar biasa selalu menginspirasi terhadap kami nih, Kang Denny. Pengawas Lebak itu alhamdulillah ini bertambah sekarang ya, tidak saja yang kemarin itu hampir dari 775 pengawas kami tersisa kemarin itu hanya 15, dan sekarang sudah punya kekuatan lagi di Lebak itu hampir 44 pengawas dengan TK SD SMP. Nah, kaitan dengan praktik kita pendampingan terhadap satuan pendidikan yang tadi sampaikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, kalau saya ini lebih ke sekarang itu praktik baiknya bagaimana guru-guru mau berkolaborasi, mau berbagi praktik baik di komunitas belajarnya, Kang Denny. Gitu ya, karena memang saat ini guru-guru di kami itu sepertinya masih kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sehingga saya ada namanya dengan Kang Dayat itu setiap minggu itu ada kegiatan namanya ngobras gitu ya, Kang. Ngobras itu ngobrol bersama pengawas itu untuk melakukan praktik baik kegiatan terkait dengan pelaksanaan baik itu implementasi kurikulum Merdeka, termasuk peran pengawas bagaimana mendampingi kepala sekolah. Suaranya ya Pak Yul tadi putus-putus ya. Iya. Ini kan Pak di Yuliadi. Sobang Pak Kang, di Sobang itu kan yang dulu. Oh iya, mungkin ini sudah mau maghrib ya, Pak Yul tadi Siap. suaranya putus-putus ya. Nanti kita sambung deh minggu depan untuk Pak Yul tadi ya. Yap. Siap. Oke, makasih. Teman-teman semua, nanti sebelum Bang Jul menutup dengan
siramannya satu ya, saya mau sampaikan bahwa mohon maaf ini kita kenapa jam 4:30 mulainya karena ini semua kan ASN ya. Kita tugas tunaikan dulu kewajiban bernegara, pegawai negeri gitu ya dan yang lain-lain. Yang kedua, Pak Jul dan teman-teman kita punya mimpi nih. Sawala ini menjadi eh, tempat belanja masalah jual solusi gitu ya. Itu mimpi Ya, Sawala tuh. Belanja ya, masalah jual solusi. Dan yang ketiga ini ya kita punya harapan lah ke depan Sawala ini menjadi semacam ILC-nya pendidikan lah ya. Jadi kita ya, support ini, tapi kita ya, akan fokus ke belanja masalah jual solusi. Mudah-mudahan ke depan Sawala ini menjadi ILC-nya di pendidikan ya. ya, Selanjutnya Bang Jul, mangga disiram lah ini teman-teman sekaligus ditutup ya. Silakan ya. Bang Jul, makasih. Baik. Terima kasih Pak Mbak Deni. Mungkin Pak Ketum ada sesuatu sepatah kata dulu. Silakan sebelum ditutup. Pak Jaka, Pak Ketum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, terima kasih, Kang Jul, Kang Denny, Pak Hidayat, Pak Cepi, dan semuanya yang hadir di sini. Eh, terima kasih. Ini sebuah diskusi, sebuah sawala, sebuah apa yang Kang Denny sebutkan, belanja masalah, berbagi solusi. Ini adalah forum yang dari kita untuk kita, dan dalam forum ini kita ingin mendorong agar semua sekolah di Indonesia ini bermutu. Ini semboyan dari Indonesia bermutu, gitu ya. Kita mendorong bagaimana kalau di pemerintah di Kemdikbud itu ada rumah belajar di situ untuk praktek baik juga. Nah, di sini praktek baiknya lebih ke pengalaman praktisnya saja sehingga kita bisa saling berbagi. Dan kita harapkan forum ini uh, terus disampaikan kepada forum pengawas, forum kepala sekolah, forum guru, baik SD, SMP, dan SMA, untuk semuanya bergabung dan semuanya bisa berbagi pengalaman terbaiknya sehingga uh, dengan semboyan bahwa semua sekolah harus bermutu, dan bermutunya itu setiap sekolah boleh berbeda dan boleh adaptif sesuai dengan konteksnya. Nah, inilah yang akan kita dorong, semangat Indonesia bersatu, Nusantara bersatu melalui Indonesia bermutu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan akan kita dorong setiap hari Jumat kita ada forum ini, dan kita harapkan kita semua menjadi agen perubahan dan kita semua mempromosikan Sawala ini agar terus menggema di Indonesia. Sekian itu Pak Jul, Kang Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam Bang Jul. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, barusan itu Ketua Umum Indonesia Bermutu, Bapak Jaka Warsina, Dr. Jaka Warsina, ya sehari-hari di UT, di Universitas Terbuka juga. Baik, Bapak Ibu, Indonesia Bermutu lahir dari sekolah bermutu lahir dari guru bermutu lahir dari murid yang penuh persoalan gitu. Jadi, nah Bapak Ibu, tidak ada larangan untuk repot bagi kita di dunia pendidikan khususnya. Nah, yang tidak boleh itulah repot bukan pada tempatnya. Kalau repot karena mengurusi murid yang bermasalah, itu yang diridhoi oleh Allah, semakin terkuras energi kita, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada gurunya, dan keberkahan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada. Dan inilah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun sebetulnya. Nah, satu catatannya bahwa kita setia mendampingi murid-murid yang ini, walaupun resikonya biasanya guru yang dekat dengan murid itu dimusuhi oleh guru yang lain. Tapi itu tidak ada halangan bagi kita ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimanapun anak-anak itu beragam, fitrahnya beragam, tidak ada yang homogen dalam hidup ini. Dan justru dengan keberagaman itulah kita bisa membangun, merakit kolaborasi, kebersamaan, dan dengan pembelajaran yang beragam-beragam juga sesuai dengan kemampuan anak. Dan tidak tidak jarang kita temui
anak kelas 1 SMA, kelas 10 itu belum lancar membaca, belum lancar di matematika, tidak jarang kita temui karena selama ini fokusnya adalah tuntas pada kurikulum. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para narasumber ini yang luar biasa ya, dari Kepala Pusat Kurikulum Pak Yogi, kemudian Pak Cece Sutia dari Jawa Barat, Pak Fatur Rahim dari eh, Kalimantan ya, kemudian Pak Dedi, lalu Bu Sri, Bu Fitri ya, Bu Jerry, Pak Abdul Ghani dan Pak Hidayatullah dan Pak Muhaimin sebagai host. Terima kasih, Kang Denny, semuanya Bapak Ibu terima kasih dan